Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Jika minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengertian dan bentuk perubahan sosial budaya, hari ini kita akan mempelajari tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Baik, kita ke bahasan pertama, yaitu tentang faktor pendorong perubahan sosial budaya. Secara umum ini diakibatkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Faktor intern yaitu faktor yang diakibatkan oleh masyarakat atau dari dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya bertambah dan berkurangnya penduduk, kemudian inovasi atau penemuan-penemuan baru, kemudian adanya pertentangan di dalam masyarakat, dan yang keempat adanya revolusi ataupun pemberontakan ya. Selanjutnya faktor ekstern yaitu faktor yang dipengaruhi dari luar masyarakat. Contohnya faktor alam, faktor fisik alam, misalnya adanya bencana alam, kemudian yang kedua adanya peperangan antar negara yang tentu saja kaum yang kalah secara tidak langsung dipaksa untuk menerima kebudayaan dari kaum yang menang. Kemudian yang ketiga itu pengaruh kontak dengan kebudayaan luar. Hal ini bisa dengan meniru kebudayaan yang baru, kemudian menyebarkan juga kebudayaan baru, dan bisa saja dengan pertukaran kebudayaan. Selanjutnya bahasan yang kedua yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama ada kurangnya hubungan dengan masyarakat luar, yaitu mereka tetap mempertahankan kebudayaan mereka sendiri. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat. Misalnya saja ketika Indonesia dijajah oleh negara lain, nah ini bangsa Indonesia ini akan sulit untuk menerima informasi baru dari negara yang lain. Kemudian sikap masyarakat yang tradisional, yaitu pemikiran mereka itu tetap mempertahankan tradisi yang sudah ada. Jadi kebudayaan baru itu tidak bisa diterima dengan mudah. Nah, ini diperparah lagi jika lingkungan ataupun negara tersebut dikuasai oleh masyarakat yang konservatif, yaitu pemikiran kolot ya, yang tidak menginginkan adanya perubahan. Yang ketiga, prasangka terhadap budaya asing atau budaya baru. Nah, contohnya saja misalnya negara-negara yang pernah dijajah oleh kaum barat ya, tentu saja ini akan meninggalkan pengalaman-pengalaman pahit yang tentu saja ketika adanya budaya baru dari barat itu akan sulit untuk diterima ya, dan akan selalu dicurigai. Nah, kemudian yang kelima adanya adat atau kebiasaan. Jadi unsur yang baru itu dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang merusak adat kebiasaan itu yang asli, kemudian khawatir adat yang dianut itu akan merusak kebiasaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan akhirnya akan punah. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk kalian lebih memahaminya, kalian boleh cari referensi yang lebih baik lagi. Itu pemaparan singkat dari Ibu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.